Karena pramuka itu merupakan begini Kak Eli. Gimana itu? Pramuka itu bagian dari implementasi mata pelajaran yang kita dapat di pagi hari di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Senang sekali saya Elil Mas Devin bisa menyapa kakak-kakak di Kopasga Podcast. Di sini saya kedatangan Bapak Pramukanya SMP Negeri 1 Tegalsari, yaitu Bapak Mukhtar Abadi, Sarjana Pendidikan Islam. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah sudah makan nih? Sudah. Oh ya, Pak Abad kan di SMP ini juga mengajar anak-anak ya. Itu Pak Abad mengajar apa? Oh ya, saya di kelas 8 itu mengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Oh, begitu. Kemudian di kurikulum yang baru ini saya mengajar informatika, mata pelajaran baru di kelas 7, informatika. Hebat sekali ya. Pak Abad, ini saya dan teman-teman sedikit penasaran beberapa hal terkait Pak Abad. Ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Oh boleh, boleh. Saya dan teman-teman juga penasaran nih, perjalanan awal Pak Abad sebagai pembina pramuka sampai sekarang menjadi Gugus Depan, itu ceritanya bagaimana? Bisa Pak Abad jelaskan atau ceritakan secara singkat untuk teman-teman? Oh boleh, boleh, boleh. Jadi pramuka itu merupakan sebuah jiwa seseorang. Benar. Jadi ketika kita pada saat sekolah, bagaimana kita merasakan bahwasanya rasa nasionalisme kita, salah satunya kita aktif di bidang pramuka. Sebenarnya saya dulu masuk di sekolahan itu sudah sering membina pramuka di sana-sana. Wah, hebat Kebetulan sekali. teman-teman saya juga banyak sekali yang terjun di dunia pramuka. Kenapa? Wah. Saya kepengen masuk di dunia pramuka itu salah satunya adalah kepengen mempersibukkan diri. Waktu itu kan namanya darah muda. Nggih. Namanya darah muda itu kalau kita sering nonton atau mungkin sering lewat, ada nongkrong di sana, ada nongkrong di sana. Nah, itu orang tua memang saat saya itu sangat keras kepada saya. Wah, betul. Kalau nongkrong itu pasti marah. Maka dari itu bagaimana saya tetap bersosialisasi dengan teman-teman, ikut di dunia luar sehingga saya terjun di dunia pramuka. Nggih. Bermain, belajar yang sangat menyenangkan, terjun di SD, kemudian di SMP. Pada saat SMA juga saya sudah di SD, kemudian pada saat di perguruan tinggi juga sama. Saya juga berada di SMP. Setelah lulus perguruan tinggi, baru kemudian mengajar di sekolah. Nah, disitulah mungkin teman-teman guru ya. Nggih. Mungkin karena teman-teman guru itu melihat saya tahu di bidang pramuka, sehingga saya dipercaya untuk memegang pramuka di salah satu sekolah. Dulu waktu itu di SMP Negeri 3 Sriragung. Pertama kali saya dinas di sana, disuruh untuk memegang pramuka di sana, sehingga dijadikan penanggung jawab pramuka sampai sekarang dipindahkan di SMP 1 Tegalsari, masih dipercaya untuk menahkodai pramuka yang ada di sekolah tersebut. Wah. Itu. Dan perlu diingat Mbak Eli ya, perlu Bagaimana? diingat. Jadi perjalanan pramuka kita bersinggungan dengan anak-anak, adik-adik, baik itu mulai dari SD, SMP, SMA, dan teman-teman bahkan dari sekolah lain se-Kabupaten Banyuwangi, itu sangat-sangat menyenangkan. Saudaranya banyak seperti itu. Tapi ada beberapa cerita yang menarik gitu ya. Wah, apa Yang itu? jelas kan daya saing antar sekolah ketika ada perlombaan di tingkat kabupaten itu pasti juga. Iya, benar. Pasti. Tuh, mungkin sejarah singkat atau pengalaman saya di bidang pramuka. Yang jelas ikut pramuka nggak ada ruginya. Benar. Sangat Tambah pengalaman, bermanfaat. ya, belajar, semuanya ada, kreatif. Jadi pramuka Benar. sekarang itu tidak hanya tepuk tangan, Wah, bukan. hanya nyanyi, tidak. Pramuka modern sekarang itu banyak sekali kegiatannya. Nggih. Salah satunya mungkin ini kan kegiatan pramuka ini ya. Nggih. Oh mantap, ini mantap. Sangat
Hebat sekali ya Iya, dari sangat cerita bagus. singkat Pak Abad ini. Iya. Saya pernah diceritakan nih sama kakak-kakak Kopaska terdahulu. Katanya pertemuan dengan Pak Abadi saat pertama kali itu di Lomba Pioneering Sakti Tanpo Jimo 2018. Bisa Pak Abadi ceritakan juga untuk teman-teman kita? Oh ya, itu cerita yang sangat menarik. Saat itu memang saya berada di SMP 3 Seliragung, belum di sekolahan sini. Oh, Jadi di sana, yaitu saya katakan tadi, ketika ketemu di dalam perlombaan, itu daya saing itu pasti ada. benar. Namanya lomba, siapapun kepingin menang, kan gitu. Intinya adalah di sana kita bisa belajar, berkolaborasi, berkumpul dengan teman-teman pramuka se-Kabupaten Banyuwangi. Nah, Oke. saat itu di Festival Sakti Tanpo Jimat, lomba pioneering pertama. Pertama, Ya, lomba pioneering pertama yang dilaksanakan di di Tegalsari tingkat kabupaten. Nah, lomba pioneering pertama. Dan alhamdulillah SMP 1 Tegalsari juara 1. wah hebat Tapi bukan banget. saya ini. yang mendampingi. Siapa itu? Waktu itu Kak Coy. Wah, Kak Coy. Saya ternyata. musuhnya Kak Coy. Saya itu Oh iya, musuhnya Kak Saman kan Coy. belum ada di Iya, SMP saya masih ini. di SMP 3. Nah, Oke. itu. Ya ceritanya itu Kopaska itu sangat kompak. Saya salut dengan Kopaska. Mulai dari alumni, pengurus Dewan Galang dan seluruh tim yang mengikuti lomba, saya sangat salut sekali, kompak. Sehingga selesai lomba, Kopaska itu ceritanya main yel-yel. Yelnya Yel-yel. semua dikeluarkan, nyanyi sambil Wah. gerak, sangat kompak sekali. Saya iri. Itu, saya iri. Anak saya tidak seperti itu. Kok bisa kompak seperti itu waktu itu? Nah, Oke. tapi hal yang seperti itu kan sangat-sangat berpengalaman. Artinya dapat diambil pengalaman bagi Iya. anak-anak saya yang waktu itu pertama kali mengikuti kegiatan lomba di ajang tingkat kabupaten. Wah, Awal mulanya memang nggak pernah lomba pramuka itu apa, gitu. Karena pramuka itu wajib keluar. Sehingga kalau kita latihan di gugus depan, kemudian ikut lomba di tingkat kabupaten, kita tahu. benar. Oh, sekolahan A, sekolahan B, modelnya seperti, sehingga kita akan mendapatkan sebuah pengalaman seperti itu. Nah, ceritanya sih, Oke. pengurus Kopaska saat itu marah sama Pak Abadi. Wah, kenapa Saat itu? ya saya tegur. Pada saat peserta lomba, kemudian ada yang yel-yel, secara otomatis pada dasarnya itu kan mengganggu yang lomba. Iya juga. Nah, begitu? Mengganggu fokusnya lomba. Sehingga mereka yang tidak membawa polo ya, Oh iya, iya. sekolah-sekolah jauh yang tidak membawa apa dalam tanda kutip supporter, itu kan kalah, ya suaranya kalah. Sehingga waktu itu Kopaska saya tegur, adik mohon diam, hormati mereka yang lomba. Waktu itu pratamanya kayaknya yang nggak terima. Oh Pak, ini demi kekompakan bersama, ya wes gak apa-apa, yang penting tertib, saya gitukan. Oke. Selang nggak ada 1 tahun, selang nggak ada 1 tahun dalam setelah lomba itu. Kemudian saya ternyata dipindah di SMP 1 Tegalsari, ketemu Wah. dengan adik-adik dan anak-anak yang hebat tadi, sing tak Oke. marah tadi. Wah, itu ceritanya. Sehingga sampai sekarang dari rasa benci sehingga menimbulkan rasa keakraban, sehingga Kopaska semakin maju sampai Wah, sekarang. hebat Seperti itu. sekali. Ceritanya seperti itu. Bayangkan saja saya ikut bangga banget nih. Oh, sama harus Bapak. bangga karena itu alma mater kita. Benar. Sejarahnya sangat luar biasa. Gitu. Selanjutnya Pak Abadi ini kan menjabat Kagusdep dari tahun 2019 sampai sekarang. Menurut Pak Abadi itu apa saja keluh kesahnya? Oh ya, sebelumnya saya cerita sedikit. Dulu di SMP 3 saya juga dipercaya memimpin sekolah tersebut, yang Oke. artinya berarti menjadi Kagudep, Benar. ketua gugus depan. Artinya semua kebijakan di bawah kepala sekolah itu tergantung Kagudep. Oke. Pramuka mau dibawa kemana itu tergantung Kagudep, dibantu oleh pengurus, Kayak salah supir satunya gitu. Kopaska gitu. Oke. Manajernya adalah Kagudep. Di SMP 3 saya menjabat Kagudep itu mulai tahun 2009 Oke. sampai tahun 2018, berang tahun.
Wah, Banyak ya ini. nah, setelah saya dipindah ke SMP 1 Tegalsari, di sana ya Oke. sebelumnya saya sudah merintis. Nggak tahu sekarang di sana kabudetnya siapa. Di sini per tahun 2019, alhamdulillah teman-teman juga memberikan kepercayaan kepada saya memimpin kembali Kopasga di SMP 1 Tegalsari. Seperti Wah, itu. oke. Sampai sekarang ya, yang namanya sebuah program, yang namanya sebuah perjalanan, pasti kerikil-kerikil yang nyandung itu pasti ada. Benar, benar. Kemudian sebuah kejutan, kebahagiaan, prestasi itu juga pasti ada. Tapi alhamdulillah, selama saya menjabat menjadi Kagudep, Oke. mulai jadi pembina waktu itu, waktu masih kuliah juga saya mengajar pramuka di sana, gitu. Gak dikei duit, gak dibayar bensin, utang dan sebagainya. Tapi yang tetap bahagia, kan seperti itu. Oke. Mau berangkat kemah ndak ada apa-apa, tetap berangkat kemah, yang penting semangat. Dibawa enjoy. Iya, yang penting enjoy. Sehingga saya masuk di SMP 1 Tegalsari sampai sekarang menjabat sebagai Kagudep pasti. Tapi pesan saya, boleh ya pesan ya? Nah, Boleh pesan. dong. Siapapun kita pramuka di Indonesia, terutama di gugus depan SMP 1 Tegalsari, tetap semangat menjalankan pramuka. Gitu. Tidak ada jeleknya kita mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Pramuka itu tidak hanya tepuk-tepuk, kemudian nyanyi-nyanyi, tidak. Itu Banyak bagian sebenarnya. dari sebuah kebahagiaan. Yang jelas, karena pramuka itu merupakan begini, Kak Eli. Gimana itu? Pramuka itu bagian dari implementasi mata pelajaran yang kita dapat di pagi hari di sekolah. Wah, iya Ya, juga. kalau kita melihat SKU, gitu, Iya. di situ hampir semua mata pelajaran yang diujikan itu ada. Benar sekali. Ya, mulai dari menaksir tinggi pohon. Lu Oke. pramuka kok naksir tinggi pohon? Nah, menaksir arus deras sungai. Kan Oke. gitu ya, ada ya. Banyak banget pokoknya. Banyak banget. Maka dari itu saya bisa mengatakan bahwasanya kegiatan pramuka itu merupakan bagian dari implementasi praktek langsung Benar. dari mata pelajaran yang di pagi hari kita dapat, adik-adik dapat gitu. Jadi kayak langsung praktek gitu ya? Langsung praktek, tapi dikemas dengan menyenangkan. Makanya di situ pada saat kegiatan pramuka ada tepuk-tepuk, ya kan? Biar Ada semangat. iyel, ada nyanyi-nyanyi. Yang tidak bisa, mungkin yang tidak bisa nyanyi, ayo di bareng-barengnya seperti itu. Nggak boleh malu. Karena salah satunya adalah bagian dari latihan mental. Benar. Itu latihan mental, dididik Melatih mulai dari mental. dini. Jangan Oke. sampai pramuka Indonesia, terutama generasi muda, wabil khusus yang ada di SMP 1 Tegalsari, malu. Malu melakukan kebaikan, nggak boleh. Nggak boleh. Tampil di depan wajib itu. Ketika disuruh untuk presentasi, disuruh untuk tampil, harus berani. Salah Benar. satunya bisa diambil, bisa diperoleh dari ekstra pramuka. Wah, Seperti itu. banyak sekali ya ini manfaat dari Banyak sekali pramuka. manfaatnya di bidang Hebat ekstra banget pramuka. ini menurut saya. Iya, karena pramuka itu memang wajib, bagian dari kurikulum. Gitu. Benar. Nah, beberapa bulan kemarin gugus depan kita mewakili Kuaran Tegalsari ikut dalam LT3. Gimana sih sekilas cerita dimulai dari persiapan sampai di hari hanya itu? Oh ya, pramuka itu dalam sebuah tahapan. Ada LT1, ada LT2, Oke, ada LT3, benar. ada LT4, bahkan sampai LT5. Banyak. Semuanya butuh proses. Dari latihan pramuka yang setiap 1 minggu sekali gugus depan laksanakan, mulai dari persiapan. Nah, kita latihan setiap hari kan harus dievaluasi. Oke, benar Ya, sekali. Dak? Kita latihan, kita belajar mendirikan tenda, belajar kreativitas tongkat tali temali. Itu harus dievaluasi. Salah satunya evaluasinya adalah melakukan kegiatan perkemahan. Namanya LT1. LT, Oh, LT1. lomba tingkat. Wah, baru tahu itu saya LT, singkatannya. lomba tingkat 1. Di mana tempatnya? Di gugus depan. Di gugus depan. Di sekolahan itu sendiri. Wah, Sekolahan itu kan membentuk sebuah regu-regu dari siswa. Itu kan dibentuk regu-regu. Benar. Regu kancil, regu Oh. harimau. beragam banget. Ya,
Kalau yang perempuan dari bunga ada regu mawar, ada regu edelweiss. Dari regu-regu itulah nanti akan dilombakan, namanya LT1. Seperti itu. Wah. Lombanya apa saja, Pak? Oh, banyak. Materi-materi yang ada di dalam latihan itu dilombakan. Oh, begitu. Muncullah nanti juaranya LT1. Nah, dari sekolah LT1 itu yang juara, Oke. juara 1 PA, juara 1 B. Ingat ya, pramuka itu satuan terpisah. Putra sendiri, putri Putri sendiri. Gitu. Putra sendiri, putri. Sehingga nanti pada saat LT1 itu ada 2 juara, yang juara 1, juara 1 putra, juara 1 putri. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu LT1, maka pihak kuartir ranting di tingkat kecamatan, artinya adalah lembaga yang berkewajiban atau yang menaungi pramuka di kecamatan, di dalam suatu kecamatan. Wah, ya. Namanya kuartir ranting, yang secara ex officio, secara otomatis Benar. kuaran itu dipimpin oleh ketua Satkorwil pendidikan. Seperti itu. Oke. Dibantu oleh beberapa pengurus. Nah, kuaran mengadakan LT2. Itu. Oke. Kalau LT1 tadi berada di sekolahan. Oke. Kemudian ada LT2, berarti di tingkat kecamatan. Kalau kita kecamatan Tegalsari, berarti tingkat kecamatan mengadakan lomba. Pesertanya siapa, Pak? SMP, MTS, sekecamatan Tegalsari. Banyak banget itu Ya, prosesnya kecamatan. gitu. Nah, LT2 muncul juaranya. Juga ada dua juara. Juara 1 putra, juara 1 putri. Seperti itu. Oh, itu apa cuma dari juara 1, nggak juara 1, 2, 3? Ada Oh. juara 1, 2, 3, bahkan harapan 1, harapan 2. Tapi yang kayak akan biasanya. dikirim, iya. Tapi yang akan dikirim ke LT3 di tingkat kabupaten itu kan yang juara 1. Nah, Oke. Kuaran sudah melaksanakan LT2, baru kabupaten dinamakan Kuarcap, Kuartir Ranting Cabang Wah. Banyuwangi, mengadakan LT, lomba tingkat, disebut LT3. Oh, LT3. Ya, dari juara-juara LT2 tadi itu berkumpul jadi satu mengikuti lomba LT3. LT3. Nah, tadi LT2 Oke. dimenangkan oleh SMP 1 Tegalsari. Wah. Nah, Kopaska dapat juara 1 untuk putri waktu itu. Wah, Nah, hebat. untuk putri, sehingga SMP 1 Tegalsari mewakili kecamatan Tegalsari, ya tak? Oke. Mewakili satu kecamatan Tegalsari untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Namanya LT3. Di sana ketemu kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 25 kecamatan. Wah. Berarti di sana pesertanya berjumlah 25 regu putra, 25 regu Putri. Di situ Oke. yang dilaksanakan bulan-bulan kemarin. Itu sudah dilaksanakan. Oke. Nah, merupakan bagian kebanggaan Kopaska Oke. dapat mewakili kecamatan Tegalsari, yang artinya berarti Kopaska waktu itu juara 1 di tingkat kecamatan. Oke. Apresiasi. Hebat Nah, banget. salah satunya adalah saya selaku Kagudep merasa bangga. Nah, ini yang dimaksud prestasinya, merasa bangga, sehingga di tingkat kabupaten sudah terlaksana dengan baik. Dan mohon maaf Kak Eli, Bagaimana? kami pulang dari LT3 tidak mendapatkan juara. Wah, nggak apa-apa. Tapi kalau di Sebelumnya sudah ranking sangat ya, bangga. tapi kalau di ranking dari rata-rata nilai waktu itu, Oke. setelah direkap, kita masih kebagian juara 4. Kalau tadi juaranya misalkan ada juara 1, 2, 3 dan ada harapan, kita masih juga ada harapan 1. Wah. Seperti itu. Yang artinya prestasi kita masih masuk Di 5 atas. besar. Oh, 5 besar. Nah, se-Kabupaten Banyuwangi masuk 5 besar. Itu Ya. bagian dari prestasi. Gitu. Nah, kita ini kan sudah berbincang-bincang ya terkait Kopaska Podcast ini. Apa kesannya Pak Abadi terkait Kopaska Podcast ini? Wah, saya juga bangga. Saya katakan tadi, pramuka itu
gak hanya tepuk-tepuk, ya, Nggih, benar. tidak nyanyi-nyanyi. Kopaska Podcast, salah satu program yang kamu sampean dan tim laksanakan, ini bagian dari prestasi. Nggih. Gitu. Saya sangat bangga sekali bahwasanya Pramuka karena sekarang itu masuk era digital. Nggih. Ya, era digital. Bagaimana kita bisa berproses mengembangkan sebuah program kepada dunia maya. Wah, Kopaska harus dikenal oleh dunia seperti itu. terkenal. Ya, harus terkenal Benar. seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir nih, harapan untuk Pramuka Gugus Depan SMP Negeri Tegalsari apa ya, Pak? Oh ya, yang jelas harapan saya pribadi mewakili seluruh Dewan Guru keluarga besar SMP Negeri 1 Tegalsari. Oke. Yang jelas harapannya Pramuka wajib lebih maju lagi. Wajib lebih maju lagi. Ya, diingat semuanya saja. Tidak hanya di SMP 1 Tegalsari, semuanya saja. Mari kita bergerak bersamanya, bergerak melaksanakan program pemerintah Ekstra Pramuka kita laksanakan dengan baik. Sehingga para generasi bangsa di Indonesia sesuai dengan kode etik gerakan Pramuka. Kode etik masih ingat ya Kak Eli? Masih. Kode etik gerakan Pramuka. Masyarakat Indonesia melaksanakan kegiatan sehari-hari, kelakuan seperti kode etik gerakan Pramuka, insya Allah Indonesia makmur, aman, Wah. sejahtera. Amin, Nah, amin. karena kode etik gerakan Pramuka salah satunya diambil dari ideologi negara kita, yaitu Oke. Pancasila. Sila. Apa? Ayo, masih ingat apa enggak kode etik gerakan Pramuka? Masih. Dasa Dharma dan Trisatya, Trisatya. 3 janji seorang pramuka. Benar. Itu kalau kita laksanakan dengan baik, masya Allah, insya Allah pramuka se-Indonesia sangat bagus sekali. Amin. Ya, amin. Terakhir nih ya Pak, terima kasih juga untuk Pak Abad yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi permintaan saya dan memenuhi permintaan manusia-manusia di belakang kamera ini. Ya, Terima apa-apa. kasih ya Pak, Ya. dan semoga cerita dari Pak Abad ini bermanfaat untuk teman-teman Pramuka Amin, Indonesia. amin. Saatnya saya undur diri, sampai bertemu di Kopaska Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam Pramuka.